Halo teman-teman, selamat malam dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk semuanya. Kita semuanya selalu membahas tentang perkembangan kasus Subang. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita mendengar kabar dari Polda Jawa Barat dan sekarang ini sangat intens sekali memeriksa saksi-saksi di dalam lingkaran kasus Subang ini. Kemarin kita mendengar kabar kisaran 19 orang saksi sudah diperiksa di Polda Jawa Barat. Semoga teman-teman dengan dorongan doa kita semuanya, para saksi ini memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya kepada pihak penyidik agar kasus ini cepat terungkap, seperti itu. Baik, di video kali ini aku tidak sendirian, ditemani oleh seorang rekan YouTuber juga yang sangat intens sekali dan terus-menerus untuk membahas memviralkan kasus ini, yaitu YouTuber Heri Susanto. Selamat malam teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto dan Bang Jack masih dalam pembahasan kasus Subang. Ya, Oke, baik. lanjut Bang Jack. Kang Heri, bahasan-bahasan di dalam kasus Subang ini banyak sekali sebenarnya. Akan tetapi mungkin kalau secara mendalam dan mendetail itu hanyalah urusan penyidik ya. Dan kita mungkin membahasnya secara mendasar apa yang kita dapatkan dari lapangan dan juga info-info penting. Nah, aku mendengar dari keterangan berbagai media massa dan juga kita sering membahas bahwa kasus Subang ini dalam pengamatanku memang ini kadang aku juga berpikir kasus Subang ini kok lama seperti itu. Nah, Kang Heri, inti pokok pembahasan di video kali ini adalah kita membahas sebuah motor Aerox. Ini pun masih blur. Apakah motor itu dari tanggal 17 sudah ada di situ? Karena aku mendengar dari keterangan dari seorang satpam atau security di sekolah SMA 1 Jalan Cagak mengatakan di tanggal 18 itu dipindahkannya jam Isya ya, setengah jam 7 lebih lah ke sekolah itu. Dan motor itu dalam keadaan terkunci. Kang Heri, apa pandangan Kang Heri atau pendapatnya secara analisa tentang motor tersebut berada di tempat itu? Jadi begini ya Bang Jack, sebetulnya yang menjadi pertanyaan kita semuanya, termasuk netizen semuanya, pasti ingin tahu nih kemarin bahwa jam berapa sebetulnya motor ada di TKP. Dalam arti di sekolah loh. Karena memang kita semua tahu ya, sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saudara Danu Ramdhanu dan juga dikuatkan dengan keterangan saudara Opik, juga ditambah dengan keterangan saudara Dedi ya, yang dimana mereka bersama-sama dari rumahnya Wak Lilis loh, tanggal 18 itu. Dari Wak Lilis, sama-sama dari Wak Lilis berangkat ke TKP, tapi TKP-nya mereka itu ke depan TKP loh, ke SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Mereka berkumpul di sana sehingga pada saat pagi hari Danu itu membawa motor tersebut dengan membawa salah seorang guru juga, ya kan? Waktu itu katanya menurut keterangannya untuk pergi ke pemakaman. Ya kan Ibu Yeyen ya, Ibu Yeyen kalau tidak salah. Nah, itu sampai hari kemarin belum terjawab. Tapi tentunya pada saat tadi kita bersama-sama dengan Bang Jack, setelah kita bertemu dengan security investigasi di SMA Negeri 1 Jalan Cagak, akhirnya kita mendapatkan jawaban ya, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Jack tadi, menurut keterangan security yang sedang bertugas, dan kebetulan Kang Asep itu bertugas pada tanggal 17 malam 18. Pas hari kejadian. Makanya dia tahu bahwa motor itu memang katanya menurut keterangan adanya pagi tanggal 18-nya. Akhirnya saking gelisahnya. Akhirnya motor itu memang tidak dibawa pulang dan sampai sore dalam keadaan terkunci di samping rumah TKP kan ada toko tuh. Bu Cucu ya? Warung nasi? Bukan. Dia warung nasi itu. Dulu kan ada di situ. Di situ kan ya. Nanti aku petakan ya sama teman. Dulu kan ada soto kalau tidak ya. Soto atau kupat ya di situ ya. Kupat tahu. Pokoknya samping kalau ke arah Purwakarta, kalau ke arah kantor yayasan berarti itu ada di sebelah kanan jalan. Ke sekolah di kanan berarti samping kanannya, dan itu menurut keterangan Kang Asep ya. Nah, karena motor di sana mungkin jauh dari rumah, terus mereka berinisiatif lah untuk bagaimana memindahkan motor itu, katanya takut hilang atau apa, katanya sampai di Bopong gitu loh. Menurut keterangan satpam itu. Karena apa? Karena memang
dikunci leher. Nah, itu artinya sebetulnya tentang keberadaan motor aerob itu di SMA sudah terbuka loh. Ya. Bahwa motor itu masuk ke sekolah SMA Negeri 1 Jalan Cagak itu sekitar kurang lebih jam 7. Itu pun digotong oleh warga. Tanggal 18. Tanggal 18. Diketahuinya. Ya. Malam ya kan ya? Ya, berarti nginap. Iya, berarti. Ya kan? Nah, nginap tanggal 18 ke tanggal 19. Ya. Nah, diambillah motor itu oleh Danu. Ya kan? Nah, berarti untuk persoalan motor itu berada di SMA jam berapa? Kan sudah terjawab. Sudah terjawab. Nah, tetapi menurut pendapat saya rasa ini menjadi pertanyaan netizen juga nih. Pasti. Jadi yang menjadi pertanyaan netizen sekarang, jam berapa motor itu ada di pinggir TKP itu. Dekat warung ya. Dekat warung itu, ya kan? Iya. Dan menurut keterangan, katanya ini kan dipindahkan oleh warga nih ke sekolah. Nah, tadi kan Satpam juga, security tidak bisa menjelaskan siapa-siapanya. Ya mungkin ini juga menjadi bahan gitu loh. Ya. Untuk bagaimana YouTuber Subang nih melakukan investigasi lagi untuk bagaimana bisa membantu pihak kepolisian. Siapa saja sih yang menggotong itu motor, kan begitu ya? Ya, ini kan kita belum tuntas nih. Ya. Siapa orangnya di sana? Ya. Kan? Apakah warganya siapa? Apakah warga sekolah-sekolah atau seperti semuanya? Waduh. Nah, kalau menurut Bang Jack sendiri? Begini Kang Heri, kalau menurutku masalah motor ini masih ngeblur. Masih ngeblur. Karena apa? Masih dipertanyakan apakah tanggal 17 malam sudah ada di situ dan siapakah yang memakai motor ke situ, simpan di situ, kan ini masih pertanyaan. Karena apa? Diketahui tanggal 18 Agustus malam 19. Nah, lalu yang kedua, ini yang jadi pertanyaan kita semuanya. Ini kita membahas tidak terlepas dari media yang sudah beredar di publik pembahasannya, dan ada jejak digitalnya. Waktu itu obrolan Pak Kades Indra Jainal dengan seorang Deden, ya kan, saksi Deden nih. Nah ini penting, karena begini, aku menyimak keterangannya bahwa dia itu bertamu, ya ngojek, mungkin dipanggil, weh mampir dulu kan, minum-minum apa sebentar katanya. Nah ini menjadi pertanyaan juga buat kita semuanya, dan aku menganalisa dari dulu melihat, apakah waktu itu Pak Deden ke sana, ada nggak mobil di sana dua-duanya, atau ada nggak satu ada yang satu hilang. Nah ini Kang Heri menjadi pengamatan kita. Mungkin menurut Kang Heri kira-kira bagaimana? Menurut saya terkait soal itu, saya sebetulnya akan jawab nih. Saya rasa ini materinya belum pindah kepada hal terkait hal itu nih ya. Tapi sebelum saya hal itu, saya sedikit izin juga nih untuk bagaimana bisa memberikan tambahan terkait yang dibicarakan terkait persoalan motor itu tadi. Motor atau mobil? Motor nih, aerok nih. Oh, motor dulu. Iya kan, motor dulu nih ya. Ini satu lagi nih, satu item lagi. Oh, satu item lagi. Ini silakan. Ini kan motor diketemukan oleh warga itu terlihat pagi-pagi. Tanggal 18. Tanggal 18. Dan itu menurut informasi dari Satpam atau Security Asep yang kebetulan bertugas pada hari itu. Ya kan ya? Di malam kejadian lagi. Di malam kejadian. Nah, tadi kan saya jelaskan, ini ada beberapa kemungkinan. Saya jelaskan tadi, mungkin saja motor itu dibawa oleh Kang Yoris pada saat datang ke TKP, ya kan? Berbarengan dengan teman-teman semuanya melihat TKP pada saat tanggal 18 pagi hari ya. Pagi hari, ya kan? Yang akhirnya kan bertemu juga dengan saya di sana. Nah, atau mungkin juga ada yang pinjam motor itu untuk melihat ke TKP karena Kang Yoris kan motornya banyak. Ya kan ya? Jadi ini ada beberapa kemungkinan. Ya tentunya yang bisa menjawab ini adalah Kang Yoris. Kang Yoris sendiri. Sendiri kan kebenarannya gitu kan. Motor itu dipakai beliau atau motor itu dipinjamkan sama saudaranya yang sama-sama ingin melayat ke TKP pada waktu itu. Selesai ya. Oke, selesai. Untuk urusan motor. Iya kan? Jadi selanjutnya tinggal bagaimana mungkin pihak kepolisian itu sudah masuknya kepada ranah pihak kepolisian nih. Pihak kepolisian itu. Ya, untuk bagaimana bisa menggali lebih detail terkait hal itu. Nah, sekarang sesuai dengan apa yang Bang Jack bicarakan. Kalau berbicara tentang persoalan Kang Deden, sepertinya kita harus merunut dulu nih. Coba Merunut dulu dari kegiatan tanggal
17. Tanggal 17. Pada saat ada acara liwetan di rumahnya Yoris ya. Kang Yoris. Oke lah, kita tidak usah berbicara apa yang dibicarakan di sana dan kegiatan apa di sana karena memang itu sudah masuk ke dalam pokok bahasan sebelumnya. Nah, tetapi yang kita bicarakan adalah menurut keterangan dari beberapa orang saksi terperiksa ya, dalam hal ini pihak keluarga, wabil khusus Yoris dan siapa Danu. Ya, bahwa almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada saat pulang dari liwetan itu diperkirakan pulangnya mau ke asar katanya. Iya. Mau ke jam 4 ya. Iya, istilahnya jam 5 jam mau ke jam 6 lah mungkin lah ya. Ya, antara jam-jam itulah ya. Kalau beda sedikit ya mungkin nanti teman-teman juga tinggal melihat lagi apa yang disampaikan oleh saksi. Ya, terutama Danu ya yang menyampaikan terkait hal itu. Dan kita juga mendengar juga disampaikan oleh di channelnya Bang Yahya Muhammad tuh oleh saksi Dedi. Karena mungkin Dedi juga mengetahui. Ya kan? Masalah itu ya. Betul. Nah, pada saat jam 8 itu menurut keterangan saudara Deden yang ada di channelnya Kang Indra Janal Alim. Bahwa di jam 8 itu mereka ke sana dan bertemu juga dengan Pak Y. Dan melihat juga Ibu Tuti dan Neng Amel pada waktu itu, ya kan? Nah, tetapi di situ, setahu saya nih, berbicara terkait persoalan mobil tadi, kan mereka pulang pakai mobil tuh. Nah, yang ingin saya tahu jam berapa mobil ada di sana. Nah, yang ingin saya tahu, apakah waktu jam 8 itu Kang Deden istilahnya lewat lah ya, cuman mampir sebentar sesuai dengan apa yang dijelaskan di channel Kang Indra. Apakah mobil Yaris itu ada? Ya betul. Karena itu kan baru pulang ya. Ya, nah, kalau seandainya Neng Amel ada, mobil Yaris ada, berarti benar. Intinya mobil Yaris itu aman lah ada. Kalau tidak ada berarti mobil itu dipakai siapa? Nah, ini. Gitu loh. Karena menurut keterangan lah adalah istilahnya yang mengatakan bahwa di jam seperti itu ada nih, ada yang mengatakan di jam seperti itu, di jam 8 ya. Itu mobil Yaris itu tidak ada di TKP. Nah, itu bingung kita kan. Ya. Tahu-tahu setelah kejadian, kalau tidak salah kan pagi hari itu mobil Alphard 1, mobil Yaris juga ada, dan mobil BMW juga ada ya. Ada. Nah, yang jadi rasa ingin tahu hati saya, apakah pada saat jam 8 menurut keterangan misalkan waktu itu Pak I ada di TKP ya sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Pak Kang Deden loh ya, di channelnya Kang Indra. Ini kan jejak digital. Kang Deden juga ada di situ. Nah, apakah Kang Deden juga dalam hal ini mengetahui atau melihat mobil kuning di jam 8 ya waktu Kang Deden sana itu ada atau tidak ada? Kalau tidak ada berarti intinya pada saat pulang tanggal 17 itu betul langsung pulang ke rumah gitu loh. Ya kan? Nah, tetapi kembali nih, Neng Amel dan Ibu Tutinya kan ada. Ya, menurut Pak Deden. Menurut keterangan Pak Deden. Nah, tetapi waktu itu Pak Indra tidak menanyakan ada melihat berapa mobil pada jam itu. Nah, kan tidak kan? Tidak, baru dibahas sekarang. Iya, kita analisa. Karena mungkin Pak Indra juga tidak tahu ya akan ini terjadi. Iyalah. Nah, menurut pendapat Bang Jack sendiri terkait persoalan ini bagaimana? Ya, kalau menurut ku begini pengamatanku ya masalah mobil ya. Kalau masalah mobil nih. Ya, karena ini banyak sekali isu-isu yang mengatakan bahwa walah ini mah saksi bayaran katanya ada yang mengatakan seperti itu. Itu kita membahas publik ya. Membahas publik, menganalisa publik. Jadi tidak mengarang-arang. Nah, ada juga yang mengatakan ini banyak saksi bayaran di dalam kasus Subang ini. Nah, ada juga yang dibayar sekian-sekian katanya menurut publik. Itu seharusnya memang aku melihat dari perkembangan komentar publik memang banyak juga yang curiga ke saksi ini, karena apa? Ini di waktu-waktu yang sangat-sangat krusial sekali. Apakah melihat mobil tersebut sesudah dari Yoris itu ke sana? Apakah tidak? Dan ini menjadi pertanyaan publik, Kang Heri, seperti itu ya. Karena apa? Oleh siapa mobil itu dipakai? Lalu tiba-tiba malahnya terjadi. Dan katanya mobil itu tidak ada kuncinya waktu ada polisi ke sana waktu sesudah kejadian tidak ada mobil itu terbuka kata Pak Kades itu kan seperti itu. Nah, ini yang aneh Kang Heri. Oleh siapakah kuncinya dipegang tersebut? Karena apa? Amalia malamnya itu ada kata Pak Deden kan seperti itu.
Ya betul itu tadi, Itu kan Kang Heri. makanya mungkin yang ya tentunya ini juga masuk ke dalam ranahnya pihak kepolisian ya. Iyalah. Sebetulnya. Iya. Cuman intinya kita ingin membahas aja karena intinya poinnya aja gitu loh Bang Jack. Poinnya Sesuai aja. dengan hasil apa namanya investigasi kita lah. Iya. Sebagai seorang YouTuber Karena untuk apa? bagaimana bisa membantu pihak kepolisian dalam langkah Iya. pengungkapan kasus ini gitu loh. Di tanggal 17 juga Iya. acara liwetan itu aku sebenarnya tidak percaya Kang Heri. Sebenarnya. Karena apa? Menurut dari keterangan Dano, Iya. Dano itu disuruh cuci motor, Iya. setim katanya motor Yoris, diparkirin di pinggir, bawa ember sabun segala macam. Tapi tiba-tiba, nah Dano mengatakan tiba-tiba berarti tidak tahu. Liwetan yuk, itu kan tiba-tiba. Iya. Kecuali sudah direncanakan. No, liwetan besok yuk. Nah, baru itu tahu Dano. Aku kaget loh kemarin Iya. mendengar keterangan Dano. Berarti ada bahasa tiba-tiba seperti itu. Dano tidak tahu ada liwetan. Sebenarnya aku tidak percaya ada liwetan sebenarnya. Itu hanya spontanitas. Makan-makan mumpung kumpul di sini mungkin seperti itu. Karena apa? Menanyakan foto, video, tidak ada momen seperti itu. Nah, lalu begini ya. Oke, kita paham ya. Iya. Padahal kan itu acara keluarga gitu ya. Jelas Tidak lah. mungkin tidak ada foto dan segala macamnya ya. Momen itu. Biasanya kan momen-momen seperti itu ada ya. Tapi saya ingin tanya nih Bang Jack nih. Gimana? Ini kan Pak Deddy juga pada saat podcast di Bang Yahya Muhammad nih. Kalau tidak salah waktu itu ada di daerah Seriater tuh ya. Seriater. Ya, di ini loh. Apa namanya? Bukit Rindu loh. Ya. Ya, di Bukit Rindu. Di Bukit Rindu ya. Waktu itu. Ini mengatakan bahwa Pak Deddy juga tahu. Apakah menurut Bapak Pak Deddy tahu dari siapa loh? Nah, kalau menurutku dari Yoris itu. Atau dari Pak Yosa atau dari Yoris lah. Karena kalau masalah di tanggal 17, Danu mengatakan seperti itu, tiba-tiba menurut Danu, aku otomatis tidak percaya ada liwetan di tanggal 17 itu. Tidak ada. Mungkin saja itu rundingan apa, sesudah itu, udahlah liwetan sekalian makan. Karena Danu tidak tahu sebenarnya. Iya. Tidak tahu ada liwetan, nggak tahu. Dia hanya setim motor, disuruh Yoris, kan gitu Kang Heri. Oke, maaf Bang Jack. Tadi saya kembali terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Jack nih. Banyak netizen juga katanya ya. Ya intinya pemerhati kasus Subang. Ada yang mungkin yang mengatakan bahwa oh itu saksi bayaran. Ini maksudnya itu bayaran siapa itu? Mungkin bisa sedikit dijelaskan juga sama Bang Jack. Ini bayarannya ke siapa? Dan siapa yang dimaksud saksi bayaran? Nah, publik memang ada komentar seperti itu yang aku baca. Kalau yang masalah yang membayar dan siapa yang dibayar, aku tidak tahu. Ya maksudnya dalam hal ini betul. Karena memang itu komentar publik. Ya, komentar publik. Nah maksudnya yang ingin saya tanyakan pada saat melihat keterangan yang diberikan oleh siapa? Saksi yang mana? Oh, saksi Deden itu. Ya, aku melihat komentar di situ. Wah, ini kayaknya saksi bayaran, katanya kan gitu ya. Ini hanya analisa. Lalu aku mengamati. Apakah benar ini bayaran? Lalu siapa yang membayar itu? Ditakutkan, ada juga komentar seperti ini. Saksi ini survei. Survei tempat, lokasi, keadaan, disuruh oleh seseorang. Seperti itu, ada komentar, ini bahas komentar ya. Nah, disuruh oleh seseorang untuk survei ke rumah TKP. Seperti itu komentarnya. Untuk kepada Kang Deden, saya memang ya bisa dikatakan kenal. Akan tetapi udah beberapa bulan, ya istilahnya dari sebelum kejadian, saya itu memang tidak berkomunikasi. Sampai saat ini pun saya tidak pernah berkomunikasi, ya intinya untuk menanyakan apa dan seperti apa. Ya intinya untuk bagaimana bisa cerita sesuai dengan apa yang dilihat oleh Kang Deden, sesuai dengan apa yang dialami atau didengarnya. Saya kan tidak ya. Saya udah memang lost contact nih, tidak ada berkomunikasi. Tapi jujur, Kang Deden itu pernah bekerja juga di tempat saya. Intinya saya sudah sering sekali menggunakan keahliannya dalam bidang sipil loh. Dia memang ya sesuai disampaikan di Kang Indra kan, dia juga terkadang malam katanya suka ngojek, siang juga dia kerja di bangunan. Nah, saya pernah mempekerjakan dia itu kerja di bangunan juga di Bang Jack nih. Jadi mungkin besok atau lusa ya kita bisa bersama dengan Bang Jack untuk bagaimana bisa menanyakan terkait hal itu kebenarannya. Jadi begini, memang di dalam kasus Subang ini kenapa publik begitu membabi buta, ya kan? Mencurigai si A, mencurigakan wah Danu, Yoris, Yosep, Mimin segala macam disebutin. Kenapa seperti itu? 2 tahun kasus ini
2 tahun. Jadi wajar publik itu membabi buta kepada siapapun, bahkan ke YouTubernya sendiri pun, wah ini terlibat YouTubernya kan seperti itu. Itu wajar publik seperti itu. Menilai tajam 2 tahun. 2 tahun. Kecuali kasusnya sebulan 2 bulan publik kan udah gembira. Ini sekarang ya jadi kita tidak terlepas. Netizen publik itu tidak terlepas dengan kita. Intinya sharing-sharing. Betul sekali. Ya kan membahas kasus ini. Iya. Gitu Kang Heri. Ada lagi nih Bang Jack nih. Gak apa-apa lah ya. Jadi begini nih. Kita di awal kejadian ini di depan TKP juga dan juga mungkin di Polres Subang pada waktu itu yang saya lihat ya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarni selaku Kapolres Subang saat itu menyampaikan bahwa sering nih kan ini mah sudah menjadi hal yang diulang-ulang ya, bahwa pelaku ini diduga adalah orang terdekat korban diduga dugaannya orang ini adalah orang yang sudah saling mengenal kan begitu diduga kata Ibu Kapolres juga berkali-kali menyebut seperti itu kan diduga. Nah faktanya sampai sekarang ini teman-teman semuanya masih terpikirkan apa yang disampaikan oleh Ibu Kapolres loh. Iyalah, pasti. Betul tidak? Pasti. Kan seperti itu. Iya. Nah, cuman bedanya ini disampaikan oleh orang yang memiliki kewenangan, yaitu sebagai Kapolres Subang karena kalau kejadian ini berada di wilayah TKP Kabupaten Subang. Kalau kita yang menyampaikan TKP Polres Subang. Kalau kita yang menyampaikan, kalau kita yang menyampaikan itu remek kan begitu ya. Untuk yang menyampaikan ini adalah seorang Ibu Kapolres. Nah, menurut Bang Jack nih, ini kan sebetulnya ya berbicara terkait persoalan analisa. Menurut saya sendiri nih, apa yang disampaikan oleh Ibu Kapolres sekalipun saat itu, walaupun tentunya bukan tanpa ada alasan ya. Tentunya Ibu Kapolres ini bilang seperti itu karena memang berdasarkan olah TKP, berdasarkan proses penyidikan awal, ya kan, berdasarkan identifikasi di lapangan, bisalah menyebutkan seperti itu diduga, walaupun ada bahasanya diduga adalah orang yang sudah saling mengenal. Tetapi kalau menurut saya ini juga sebetulnya masuk ke dalam kategori analisa juga loh Bang ya. Analisa. Ya betul tidak ya? Ya. Jadi intinya kalau ingin ini istilahnya apa yang disampaikan oleh Ibu Kapolres itu benar, berarti kan kasus ini harus terungkap dulu. Betul tidak? Gimana menurut Bang Jack? Menurut saya gini Kang Heri, ya memang semua orang pengen terungkap kasus ini. Kita membahas tiap hari, tiap jam, tiap menit kan membahas kasus Subang ini kan. Kita bahas, kita beritakan. Nah, lalu kenapa AKBP Ibu Sumarni mengatakan seperti itu? Clue. Dugaan. Dugaan. Ya itu tidak, ya ada dasarnya Kang Heri. Ada dasar yang sangat kuat. Apa intinya? Dengan ilmu beliau, kalau masalah TKP udah nggak usah dibahas. Dengan keilmuan beliau dan penelitian seperti itu. Tetapi keilmuan menurut saya nih, keilmuan apapun misalkan nih, ini berbicara terkait ke persoalan kapasitas, maka kan saya rasa itu adalah kapasitasnya. Karena memang TKP berada di wilayah hukum Polres Subang juga, walaupun sekarang penanganan kasus ini dilimpahkan kepada Polda Jabar. Tapi menurut saya itu masuk ke dalam kategori dugaan gitu. Jadi selama yang apa yang disampaikan oleh siapapun, aduh jadi saya batuk nih. Kalau kasus ini belum terungkap, maka itu masuknya ke dalam kategori analisa menurut saya. Ya betul analisa. Analisa. Hanya analisanya disampaikan oleh orang yang memiliki kewenangan. Betul. Itu aja kan ya? Iya. Kalau kita udah remek dari dulu. Udah remek ya? Udah habis kita. Nah, Jadi mungkin intinya gini Kang Heri. Siap. Dalam kasus seperti ini yang sudah lama, jadi intinya nanti yang akan bertindak itu sesuai dengan digital forensik dan forensik. Itu yang tidak akan bisa mengelak pelakunya. Kamu membunuh ya? Waduh, enggak Bu misalkan. Enggak Pak. Membunuh dari mana? Ini buktinya. Itu udah habis. Itu pasti terakhir aku yakin. Ya intinya kan di dalam kasus Subang tidak butuh pengakuan. Kan begitu itu. Ya. Kalau berbicara kepada alat bukti yang sah berarti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat. Kalau ada 2 alat bukti aja, maka yakin pihak kepolisian menetapkan tersangka di dalam kasus Subang. Seperti halnya kasus Jessica Mirna, ingat enggak? Ingat. Iya. Itu kan katanya tidak ada saksi ya. Ya intinya, kalau melihat kita nih orang awam nih, kalau melihat ada perpindahan paper bag aja di tempat KP itu, intinya kita tidak bisa melihat detail bahwa
memasukkan sianida atau apa. Iya. Tapi itulah kalau kelebihannya Hakim. seorang hakim itu. Iya. Dapat memutuskan atau merubah nasib dari seorang terdakwa menjadi terpidana. Kan seperti itu ya? Iya, betul. Gitu. Betul sekali, dengan keyakinan hakim. Dengan keyakinan hakim seperti itu. Nah, untuk saat ini mudah-mudahan aja dengan kapasitas yang dimiliki oleh institusi kepolisian, mudah-mudahan pihak kepolisian istilahnya dengan profesionalisme yang dimilikinya sekarang karena memang ini kewenangannya, jadi bisa menggunakan kewenangannya untuk dapat menetapkan tersangka di dalam kasus uang. Begitu. Iya, betul. Menurut Bang Jack gimana nih? Apakah saat ini sudah menggunakan kewenangannya untuk? Kalau saat ini sih masih dalam lidik kali ya, namanya apa? Penyidikan. Nah, mungkin saat ini seperti itu. Karena apa? Yang aku pantau selama ini atau sampai hari ini masih terus untuk menggali keterangan dari para saksi. Seperti itu. Tapi bagaimanapun kita harus apresiasi nih Bang Jack. Iyalah. Kepada pihak kepolisian baik Polres Subang maupun Polda Jawa Barat. Karena untuk saat ini sepertinya pihak kepolisian itu tidak main-main lagi Bang Jack. Tidak main-main. Gitu ya? Tidak main-main. Terus terang, iya. Sekarang intens memeriksa para saksi dan mungkin juga aku kemarin mendengar dari keterangan Kabid Humas, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan bahwa sekarang itu lagi ke interogasi. Jadi Bang Jack mendengar keterangan dari Pak Kabid Humasnya, Pak Bang Jack ditelepon atau gimana? Bukan. Kemarin di video. Saya kira ditelepon Bang Jack ya. Kemarin ada kan videonya Kabid Humas bahwa sekarang enggak dulu diungkap ke publik karena itu karena masih dalam proses penyidikan. Jadi tidak mengganggu penyidikan seperti itu. Aku kemarin mendengar di videonya keterangan Kabid Humas. Itu kan sudah kita sudah gembira kan mendengar seperti itu juga kita publik. Karena apa? 2 tahun itu aja udah. Iya 2 tahun ya. Ya, itu. Jadi sebelum kita closing, apa nih? Sebetulnya masih sangat banyak yang ini dibicarakan. Banyak, cuman nggak usah terlalu mendalam sekali, itu urusan penyidik lah. Banyak sih kalau kita mau bahas, tapi kan udahlah itu ranah penyidikan seperti itu. Betul sekali, kan kita dari tadi juga tidak dalam-dalam, ya kan ya. Cuman kita bincang-bincang aja kan. Ngobrol santai lah. Saya bilang kalau untuk proses yang selanjutnya itu adalah ranahnya pihak kepolisian. Itu artinya saya tahu antara yang dangkal dan yang dalam Bang Jack. Iya. Oke teman-teman semuanya, itulah bincang kita ya dengan Bang Jack Batubara yang punya channel Subang Hijau. Yang menurut saya Subang Hijau ini adalah channel yang terus konsisten harus untuk membahas perkembangan kasus Subang. Karena saat ini yaitu tadi kita semuanya termasuk saya secara pribadi sangat bersemangat lagi untuk bagaimana bersama teman-teman semuanya untuk terus mewartakan dan membahas terkait perkembangan kasus Subang. Betul. Seolah dan memang ini merupakan kewajiban kita untuk memberikan support yang luar biasa kepada pihak kepolisian, wabil khusus Polda Jawa Barat untuk bagaimana bisa mengungkap kasus ini. Dan mudah-mudahan pihak kepolisian diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan petunjuk. Amin. Sehingga kasus ini pelakunya cepat ditangkap. Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.